Definisi teori nilai guna. Teori nilai guna yaitu teori ekonomi yang mempelajari kepuasan atau kenikmatan yang diperoleh seorang konsumen dari mengkonsumsikan barang-barang. Kalau kepuasan itu semakin tinggi, maka semakin tinggi nilai guna. Sebaliknya, semakin rendah kepuasan dari suatu barang, maka nilai guna semakin rendah pula. Pendekatan nilai guna kardinal. Bahwa manfaat atau kenikmatan yang diperoleh seorang konsumen dapat dinyatakan secara kuantitatif, bahwa konsumen akan memaksimalkan kepuasan yang dapat dicapainya. Jika semakin tinggi kepuasan terhadap barang, maka akan semakin tinggi nilai kegunaan barang tersebut. Teori nilai guna. Nilai guna dibedakan di antara dua pengertian, yaitu nilai guna total. Nilai guna total dapat diartikan sebagai jumlah seluruh kepuasan yang diperoleh dari mengkonsumsikan sejumlah barang tertentu. Nilai guna marginal berarti pertambahan atau pengurangan kepuasan sebagai akibat dan pertambahan atau pengurangan penggunaan satu unit barang tertentu. Konsep nilai guna. Kelemahan berupa paradok antara kegunaan suatu barang dengan harganya, seperti telah dicontohkan tentang durian, di mana sampai titik tertentu Anda tidak mau lagi memakannya, bahkan jika buah durian itu diberikan secara gratis. Hal ini menunjukkan bahwa tambahan kepuasan yang diberikan dari tiap tambahan unit barang yang dikonsumsi semakin berkurang. Tinggi rendahnya kegunaan suatu barang tergantung dari subjek yang memberikan penilaian. Jadi, suatu barang akan mempunyai arti bagi seseorang apabila barang tersebut mempunyai nilai guna baginya. Adapun besar kecilnya nilai guna suatu barang terhadap seseorang akan tergantung dari preferensi konsumen yang bersangkutan. Contoh ke-1. Pada tabel di bawah ditunjukkan nilai guna total TU dari barang yang dikonsumsi pada jumlah barang Q unit tertentu. Lengkapilah nilai guna marginal MU dari jumlah barang yang dikonsumsi tersebut. Berapa jumlah barang yang dikonsumsi agar dicapai kepuasan maksimum, dan buatkan kurva TU dan MU-nya. Dari tabel diketahui, ketika jumlah barang yang dikonsumsi Q adalah 1 unit, Q, maka nilai guna total TU yang diperoleh adalah 10. TU sama dengan 10. Dan ketika konsumen menambah jumlah barang yang dikonsumsi sebanyak 1 unit, maka nilai marginal MU dapat dicari dengan cara berikut. Diketahui Q1 sama dengan 1, TU1 sama dengan 10, Q2 sama dengan 2. Dari tabel diketahui bahwa nilai guna total TU yang diperoleh ketika mengkonsumsi 2 unit barang adalah TU2 sama dengan 18.
TU2 sama dengan 18. Sehingga nilai marginal MU dapat dihitung dengan rumus berikut. MU sama dengan TU atau Q. MU sama dengan TU atau Q. MU2 sama dengan TU2 kurang TU1. MU2 sama dengan 18 dikurang 10. Berarti 18 dikurang 10 sama dengan 8. MU2-nya sama dengan 8. Jadi, nilai guna marginal MU akibat penambahan barang yang dikonsumsi dari 1 unit menjadi 2 unit adalah MU sama dengan 8. Nilai guna marginal MU akibat penambahan barang konsumsi 1 untuk berikutnya dapat dihitung dengan cara yang sama, seperti berikut. Q2 sama dengan 2. Q2 sama dengan 2. Q3 sama dengan 3. TU2 sama dengan 18. TU2 sama dengan 18. TU3 sama dengan 24. TU3 sama dengan 24. Nilai marginal dapat dihitung dengan rumus berikut. MU3 sama dengan TU3 kurang TU2. Berarti MU3 sama dengan 24 dikurang 18. 24 dikurang 18 sama dengan 6. Jadi MU3-nya sama dengan 6. Jadi nilai guna marginal MU dapat diperoleh dengan mengkonsumsi 3 unit barang MU sama dengan 6. Untuk penambahan suatu barang konsumsi sehingga barang yang dikonsumsi menjadi 4 unit barang, maka nilai guna marginalnya adalah Q3 sama dengan 3. Q3 sama dengan 3. Q4 sama dengan 4. Q4 sama dengan 4. TU3 sama dengan 24. Dan TU4 sama dengan 28. Nilai marginal pada Q4 sama dengan 4 dihitung dengan rumus berikut. MU4 sama dengan TU4 dikurang TU3. MU4 sama dengan 28 dikurang 24. 28 dikurang 24. MU4 sama dengan 4. MU4 sama dengan 4. Jadi, nilai guna marginal MU yang diperoleh dengan mengkonsumsikan 4 unit barang adalah MU sama dengan 4. Dari tabel dapat dikatakan bahwa penambahan jumlah barang yang dikonsumsi menyebabkan peningkatan kepuasan yang ditunjukkan dengan nilai guna total naik pada saat belum mengkonsumsi apapun, yaitu pada Q sama dengan 0. Q sama dengan 0. Tentunya belum mendapatkan kepuasan dengan nilai guna total TU sama dengan 0. Kepuasan pertama diperoleh ketika mengkonsumsi barang Q 1 unit yang dipresentasikan dengan TU sebesar 10. TU sebesar 10. Hal ini berarti dengan mengkonsumsi satu barang mendapat kepuasan dengan nilai guna marginal MU sebesar 10. Nilai guna marginal MU sebesar 10. Penambahan suatu barang yang dikonsumsi dapat meningkatkan nilai guna total yang semula 10 menjadi 18. Yang semula 10 menjadi 18. Peningkatan kepuasan ini
terus naik seiring dengan penambahan barang yang dikonsumsi. Namun demikian, nilai guna marginal MU akibat penambahan 1 unit barang ini turun yang semula 10 menjadi 8. Yang semula 10 menjadi 8. Setiap peningkatan barang yang dikonsumsi akan meningkatkan nilai guna total yang diikuti dengan menurunnya nilai guna marginalnya sampai akhirnya nilai guna total tidak dapat naik lagi, dan setelah itu nilai guna total akan turun akibat penambahan barang yang dikonsumsinya. Ketika suatu barang yang dikonsumsi sudah mencapai 6 barang, maka penambahan barang berikutnya tidak lagi meningkatkan kepuasan yang ditunjukkan dengan nilai guna TU yang turun. Nilai guna total TU mencapai maksimum pada jumlah barang Q sama dengan 6 unit. Q sama dengan 6 unit. Pada tabel terlihat, ketika Q sama dengan 6, nilai guna marginal MU adalah 0. MU sama dengan 0. Q sama dengan 6 dan MU sama dengan 0. Ini artinya, syarat kepuasan maksimum atau nilai guna total TU maksimum tercapai ketika nilai guna marginal MU sama dengan 0. Sekarang kita masuk ke grafiknya ya. Grafik total utility TU dan marginal utility MU dibangun oleh sumbu horizontal yang menunjukkan jumlah barang Q yang dikonsumsi Q, dan sumbu vertikal yang menunjukkan nilai guna total TU dan nilai guna total marginal MU. Kurva nilai guna total TU meningkat dan meningkatnya barang yang dikonsumsi dengan pada jumlah barang Q sama dengan 6. Dan setelah itu kurva TU turun. Sedangkan kurva nilai marginal MU menurun dengan penambahan barang yang dikonsumsi. Dan nilai guna marginal MU menjadi 0 saat nilai guna total TU mencapai maksimumnya. Nilai TU maksimum merupakan kepuasan kepuasan maksimum yang diperoleh dengan mengkonsumsi barang Q. Contoh soal kedua. Apabila seorang konsumen tertentu membeli melon dan pepaya, nilai guna total dari memakan masing-masing buah tersebut adalah seperti yang ditunjukkan dalam tabel di bawah ini. Pertanyaannya, A. Tentukanlah nilai guna marginal dan dari memakan melon dan memakan pepaya. Yang B, misalkan harga pepaya dan melon masing-masing adalah Rp 500. Berapakah melon dan pepaya yang akan dibeli apabila ia mempunyai uang Rp 2.500? Bagaimana pula kalau uang yang tersedia
Rp 4.000. Yang C, apabila harga melon Rp 1.000 dan harga pepaya Rp 500, berapakah melon dan berapa pepaya yang akan dibeli sekiranya konsumen tersebut mempunyai uang Rp 5.000? A. Jawaban dari soal A yaitu nilai guna marginal dari memakan melon dan pepaya adalah tertera di tabel berikut ini. Jadi, nilai guna marginal dari memakan melon itu yang pertama itu adalah 46 dikurang 30 sama dengan 16. 58 dikurang 46 sama dengan 12. 68 dikurang 58 sama dengan 10. 76 dikurang 68 sama dengan 8. 83 dikurang 76 sama dengan 7. Begitu juga dengan nilai guna marginal dari pepaya. Yang pertama itu 38 dikurang 25 sama dengan 13. 51 dikurang 38 sama dengan 12. Dan 60 dikurang 51 sama dengan 9. 67 dikurang 60 sama dengan 7. Baru 72 dikurang 67 sama dengan 5. Jawaban B. Bila uang yang tersedia Rp 2.500 dengan harga melon dan harga pepaya sama yaitu Rp 500 per butir, jumlah melon dan pepaya yang dibeli adalah XHX tambah YHY sama dengan P. 500X tambah 500Y sama dengan 2.500. Y sama dengan 2.500 kurang 500X per 500. Y sama dengan 5 kurang X. Dapat kita lihat dari tabel ini ya. Jumlah tertingginya yaitu jumlah melon 2, jumlah pepaya 3, dan nilai guna sama dengan 97. Dengan demikian, konsumen akan membeli melon 2 butir dan pepaya 3 butir. 2 melon kali Rp 500 tambah 3 pepaya kali Rp 500 sama dengan Rp 2.500. Apabila uang yang tersedia Rp 4.000, komposisi yang dibeli konsumen adalah XHX tambah YHY sama dengan P. 500X tambah 500Y sama dengan 4.000. Y sama dengan 4.000 dikurang 500X per 500 sama dengan Y sama dengan 8X. Tertinggi yaitu nilai guna 152. 6 melon dikali Rp 500 sama dengan 2 pepaya dikali Rp 500 sama dengan 4.000. Jawaban C. Bila uang yang tersedia sebesar Rp 5.000, tetapi harga melon menjadi Rp 1.000 per butir dan harga pepaya tetap, jumlah melon dan pepaya yang dibeli adalah XAX tambah YHY sama dengan P. 1.000 dikali 1.000X ditambah 500Y sama dengan 5.000. Y sama dengan 5.000 dikurang 1.000X sama dengan per 500. Y sama dengan 10 dikurang 2X. Dapat kita lihat pada tabel ya, jumlah tertingginya. Ada 2 kemungkinan. Di dalam kurung 2 melon dikali Rp 1.000 ditambah di dalam kurung 6 pepaya dikali Rp
500 sama dengan Rp 5.000. Dalam kurung 3 melon dikali Rp 1.000 ditambah dalam kurung 4 pepaya dikali Rp 500 sama dengan Rp 5.000.